semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Natasha Kristal. Saya dari kelas 11 RPLA. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menceritakan alur flow map proses registrasi ujian nasional. Di sini saya akan menjelaskan dua alur cerita flow map. Yang pertama, proses registrasi ujian nasional yang belum terkomputerisasi. Dan yang kedua, proses registrasi ujian nasional yang sudah terkomputerisasi. Nah, penasaran kan? Kalau kayak gitu, ayo kita ke penjelasannya. Mari kita mulai proses registrasi ujian nasional yang belum terkomputerisasi. Pada flow map ini terdapat dua pelaku, yaitu siswa dan petugas. Pertama-tama, siswa mengambil formulir registrasi. Setelahnya, siswa mengisi formulir registrasi tersebut. Setelah terdapat dokumen formulir registrasinya, siswa memberikan formulir tersebut kepada petugas. Ketika petugas sudah menerima formulir dari siswa, petugas akan validasi data siswa tersebut. Apakah datanya sudah valid atau datanya tidak valid? Jika data sudah valid, petugas akan mendaftarkan siswa tersebut untuk mengikuti ujian nasional. Tetapi, jika data siswa tersebut tidak valid, petugas akan meminta siswa untuk mengambil formulir kembali dan mengisi kembali dengan data yang valid. Nah, ketika petugas sudah mendaftarkan siswa tersebut, maka akan terdapat dokumen data siswa terdaftar. Di sini bentuk dokumennya adalah dua rangkap, yang dimana satu dokumen diberikan kembali kepada siswa dan siswa telah menyelesaikan pendaftarannya. Untuk dokumen yang satunya lagi akan disimpan oleh petugas di dalam arsip siswa-siswa yang mengikuti ujian nasional. Dan itu tadi penjelasan untuk proses registrasi ujian nasional yang belum terkomputerisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses registrasi ujian nasional yang sudah terkomputerisasi. Nah, sekarang kita beralih ke proses registrasi ujian nasional yang sudah terkomputerisasi. Pada flow map ini terdapat tiga pelaku. Yang pertama siswa, kemudian sistem, dan juga petugas. Alur flow map ini dimulai dari siswa yang mengambil formulir registrasi. Kemudian siswa mengisi formulir tersebut. Setelahnya terdapat dokumen formulir registrasi. Formulir ini diberikan kepada sistem. Dan kemudian sistem akan memvalidasi data siswa tersebut. Nah, sistem akan memvalidasi data tersebut. Apakah datanya sudah valid atau datanya tidak valid? Jika data tidak valid, sistem akan menolak pendaftaran dan meminta siswa untuk mengambil kembali formulir pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran tersebut. Jika datanya sudah valid, sistem akan mendaftarkan siswa dan akan terdapat dokumen data siswa terdaftar. Dalam map ini, data siswa terdapat merupakan dokumen 3 rangkap, yang dimana rangkap pertama diberikan kepada petugas untuk dimasukkan ke dalam arsip tertulis, yang dimana oleh petugas disimpan di dalam arsip tertulis siswa yang mengikuti ujian nasional. Untuk rangkap kedua, sistem menggunakan data tersebut untuk membuatkan kartu siswa, yaitu kartu siswa yang mengikuti ujian nasional. Setelahnya, kartu siswa jadi. Nah, setelahnya terdapat dokumen kartu siswa, yang dimana ini dokumen 2 rangkap. Satu rangkap dokumen tersebut diberikan kembali kepada siswa, yang dimana artinya siswa sudah selesai mendaftar. Untuk dokumen rangkap yang kedua, itu terdapat gelembung penghubung atau lingkaran penghubung yang angka 1, yang dimana 1 itu dimasukkan ke dalam arsip digital kartu siswa. Di situ tersimpan semua kartu-kartu siswa yang mengikuti ujian nasional secara digital. Nah, sekarang kita kembali ke dokumen 3 rangkap yang sebelumnya. Saya sudah menjelaskan 2 rangkapnya. Sekarang tersisa 1 rangkap lagi. 1 rangkap dokumen tersebut dimasukkan ke dalam
arsip digital siswa ujian nasional. Dengan demikian, proses registrasi ujian nasional yang sudah terkomputerisasi telah saya jelaskan. Begitu pula proses registrasi ujian nasional yang belum terkomputerisasi. Karena saya sudah menjelaskan kedua flow map tersebut, maka saya akhiri video ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata-kata dan penjelasan. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan mengenai flow map yang saya buat dan penjelasan yang telah saya sampaikan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!